Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Next slide. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Fitri, yang kedua ada Aliza Jeffrey, yang ketiga ada Dinda Putri Melati, yang keempat ada Michelle Octaviana, yang kelima ada Nurwandira Akila, yang keenam ada saya sendiri, Salwalullah Nurul Kolbi, dan yang terakhir ada Wulan Reski Winasri. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang pengertian Pancasila sebagai paradigma yang akan dibawakan oleh Michelle. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Pengertian paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma ini makin lama semakin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tapi pada bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Paradigma berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, parameter, dan arah serta tujuan dari suatu kegiatan. Dengan demikian, istilah paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Michelle. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aliza. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sistem ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang biasa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Terdapat 5 ciri-ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, pengembangan kooperasi penggunaan insentif sosial dan moral, 2, komitmen pada upaya pemerataan, 3, kebijakan ekonomi nasionalis, 4, keseimbangan antara perencanaan terpusat, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan secara terdesentralisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya saya serahkan kepada Dinda. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi, sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan UUD 1945, pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini, penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan
dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar ekonomi Pancasila dan peran negara. Ada 3 prinsip dasar ekonomi kerakyatan, yaitu pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat dilihat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi 5 hal, yaitu pertama, mengembangkan koperasi, yang kedua, mengembangkan BUMN, yang ketiga memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan yang keempat memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan yang kelima memelihara fakir miskin serta anak terlantar. Baik, materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai hal, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus berdasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.